Oke, selamat pagi anak-anak kelas 10 AKL. Hari ini kita mata pelajaran spreadsheet aplikasi pengolah angka. Oke, di sini saya akan membahas apa yang kalian kerjakan kemarin 2 sheet, yaitu di file praktek semester 2 awal. Dimana di sini ada sheet rumus matematika, sum if, statistika, PV, FV, PMD, dan SLN. Ini tambahnya ya. 4 ini adalah tambahnya. Ini termasuk rumus finansial. Oke, lanjut akan saya terangkan dari rumus matematika. Di sheet pertama ini rata-rata yang sudah kalian kerjakan sudah benar. Jadi yang menggunakan rumus itu hanya dari sini ya. Ini dengan rumus perkalian, ini ada petunjuknya. Yang ini pembagian, sudah ada penunjuknya juga. Ini tambah, kurang, ini kali dikombinasi dengan tambah, dan yang ini adalah perpangkatan. Cuman di kalian masih belum divariasi atau ada yang tabelnya nggak dikasih tabel gini, nggak di border, nggak di garis-garis gini, itu silakan dibenarkan lagi ya. Oke, selanjutnya kita ke rumus yang kedua. Di sini ada matematika dikombinasi dengan sum if, dimana di sini kita menggunakan rumus perkalian untuk mencari jumlah harganya keseluruhannya. Ini unitnya 5, kita kali dengan harganya 18.000 sehingga ketemu jumlahnya 90.000. Demikian dari sel H6 sampai dengan H10. Berikutnya untuk total kita menggunakan rumus statistika, yaitu sum. Sama dengan sum, yang kita jumlah adalah dari H6 sampai H10. Tuh. Jadi penerapan rumusnya seperti ini. Sama, ini untuk pengerjaan kalian masih ada yang belum ditabel dan belum diwarna, silahkan diwarna dan ditabel seperti ini, bebas warnanya. Lalu untuk rumus yang sum if itu ada di sini. Kita gunakan rumus sum if seperti ini. Sama dengan sum if, kategorinya yang mana? Di sini D6 sampai D17. D6 sampai D17 itu ini buku sidu sampai di total ini. Yang kita cari adalah buku sidu. Maka kita titik koma, pilih buku sidu yang ada di sel D. D6 ini misalnya. Lalu titik koma lagi, mana yang kita cari? Yang kita cari adalah berapa jumlah unitnya yang kita beli. Maka E6 sampai E17 ini jumlah unitnya, E6 sampai E17. Sehingga nanti kalau sudah tutup kurung di enter maka akan muncul nilainya 20. Lalu untuk ballpoint standar juga sama. Perbedaannya hanya di D6 tadi, yang kita pilih adalah D7 di ballpoint standarnya. Selanjutnya ke rumus sum if. Untuk yang ini kalian belum mengerjakan, silahkan dikerjakan dengan acuan rumus yang sudah saya buat di sini. Dan jangan lupa tabelnya dihias, diwarna, dan diberi garis-garis atau diberi border. Untuk yang sini tidak ada penggunaan rumus, hanya di tabel dan dihias saja. Sedangkan yang menggunakan rumus adalah di sini. Untuk di sini kita menggunakan rumus sum. Kita jumlahkan dari sel D6 sampai D13. Sedangkan di pensil kita dan buku kita menggunakan rumus sum if namanya. Jadi sama seperti tadi penerapan rumus sum if ya. Kita cari kategorinya dulu, C6 sampai C13 yang kita cari. Lalu C18 ini yang akan kita cari, yaitu pensil. Nih. Setelah itu yang kita cari adalah jumlah barangnya ada berapa. Maka kita jumlah sini dari D6 sampai D13 ya. Nih. Sehingga nanti kalau kita enter akan muncul penjumlahan dari pensil. Pensil di sini ada 1200 tambah 300 ditambah lagi 4500 ditambah 300, total yaitu 6300. Begitu pula dengan di buku, sama saja. Selanjutnya kita ke sheet keempat, yaitu sheet statistika. Ini nanti silahkan kalian kerjakan juga, jangan lupa di border dan jangan lupa dihias tabelnya.
Oke, yang perlu kita cari rumusnya di sini jumlah. Jumlah ini kita tambahkan sum dengan rumus sum D6 sampai G6. Dari jumlah nilai matematika sampai ke nilai produktif. Rata-rata kita menggunakan rumus statistika namanya average. Average ini kita rata-rata dari sini 80 sampai ke 85, sama kayak tadi ya, sum tadi. Berikutnya di sini rumus peringkat atau ring. Rumus peringkat ini digunakan untuk mencari siapa peringkat satu yang ada di dalam tabel ini, tabel nilai ini. Rumusnya adalah sama dengan ring ini, sama dengan ring. Yang kita ring itu yang mana? Dari nilai rata-rata, jumlah, produktif, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau matematika. Yang kita ring adalah rata-ratanya atau keseluruhannya ya. Maka kita klik salah satu ini, I6, bisa I6, bisa I7, dan sampai I10. Kita pilih yang I6 saja. Lalu titik koma, yang kita ranking itu nilai keseluruhan yang ada di rata-rata. Maka I6 sampai di I10 kita blok atau kita ring ya. Nah, setelah itu agar nilainya tidak kemana-mana, kalau kita tidak ada ini dolarnya, simbol dolar, maka nilainya akan kemana-mana. Di sini nanti bukan I6 lagi, maka di sini I7, I7 sampai I11. Di sini malah berubah lagi I8 sampai I12, terus berubah. Nah, agar ini tidak bergerak, tetap I6 sampai I10, maka kita tekan di sini. Setelah kita ngetik semua, kita tekan tombol F4 yang ada di keyboard. Untuk yang menggunakan HP, silakan pakai simbol dolar pengetikannya. Dolar I dolar 6.2 dolar I dolar 10 gitu. Titik koma kita pakai 0 gitu. Selesai, lalu enter. Maka akan muncul peringkatnya. Kita tarik sampai bawah atau di copy paste, lepas. Tuh peringkatnya. Oke, selanjutnya ke bawah sini. Ini nilai tengah. Nilai tengah itu menggunakan rumus median, sama dengan median dalam kurung D6 sampai D10. D6 sampai D10 itu untuk matematikanya. Jadi muncul nilai matematika, nilai tengahnya 75, bahasa Indonesia 75, bahasa Inggris 75, produktif 82, dan nilai yang sering muncul ini adalah menggunakan rumus mode atau modus ya, min modus median. Mode itu modus atau nilai yang sering muncul. Mode ini rumusnya sama dengan mode. Ringnya itu adalah ini ya, D6 sampai G10. Nanti akan muncul 80 yang sering muncul. Rata-rata tertinggi kita menggunakan rumus MAC, sama dengan MAC. Yang di MAC adalah rata-rata ini I6 sampai I10. Sedangkan rata-rata terendah ini menggunakan rumus min, sama I6 sampai I10 nih. Oke, itu adalah penjelasan tentang 4 sheet yang sudah saya jelaskan, saya kirim kemarin, dan sudah kalian kerjakan 2 sheet. Jadi tugas kalian mengerjakan 2 sheet selanjutnya dan melihat penjelasan tentang rumus finansial. Oke, kita lanjut ke rumus PV atau present value. Present value ini adalah fungsi untuk menghitung nilai investasi pada saat ini. Jadi yang perlu kita cari pertama adalah investasi maksimumnya. Pada periode pertama kita bisa investasi berapa paling tertinggi. Nah, untuk periode berikutnya kita tidak boleh melebihi batas investasi maksimum yang sudah kita cari ini. Rumusnya apa untuk menjadi investasi maksimum? PV nih ya. Yang kita butuhkan di sini di PV ini, yang pertama adalah rate. Rate itu tingkat bunganya ya. Tingkat bunganya berapa? Di sini 15%. C2 ini periodenya. Berapa periodenya? Jumlahnya adalah 5. Terus target yang ingin dicapai berapa labanya di nilai akhir di periode 5? Yaitu 24 juta C1 ini. Oke. Setelah itu kita sudah
masukkan rumus ini, tekan enter. Setelah itu kita masukkan nilai investasi maksimum ke dalam periode 1 ini dengan rumus ABS. ABS ini fungsinya menghilangkan minus ini ya. Minus ini akan hilang nanti. Berikutnya bunga. Untuk bunganya kita sudah tahu nilai bunganya di sini adalah 15%. Maka kita gunakan rumus sama dengan B7 ini, nilai investasi maksimum dikali dengan tarif bunganya. Nih, 15%. Nah, agar bunganya ini tidak bergerak sampai di periode 5, kita absolut atau tekan F4 kayak tadi, atau kita beri simbol apa ini namanya, dolar, sehingga bunganya ketemu sekian. Labanya kita ambil dari sini, target laba per tahun 24 juta, sama dengan C1 di dolar atau di absolut ya. Berikutnya nilai akhir. Nilai akhir di sini rumusnya adalah sama dengan B7. B7 itu ini, B7 nilai investasi akhir, nilai investasi maksimum ya, dikurangi dengan D8. D8 ini target laba untuk periode kedua, sama tentunya setiap tahun, setiap periode targetnya sama, 24 juta target labanya, tambah dengan C7 tambah dengan bunganya, sehingga muncul nilai 68 sekian ya. Berikutnya kalian tinggal tarik saja rumusnya, ini ditarik ke bawah, terus yang tarik dari sini ya, ini yang ditarik dari sini dulu. Nah, ini ditarik, terus yang ini ditarik, di paste juga, ini juga di paste, yang ini juga di paste terakhir nanti. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nilai akhirnya sudah tercapai labanya, yaitu 24 juta dari investasinya. Tuh. Berikutnya kita ke FV atau future value. Future value itu sendiri adalah investasi untuk masa depan ya. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Jadi data yang kita butuhkan sama, yaitu bunga per tahunnya, periodenya, dan nilai investasinya. Yang kita cari sekarang adalah total investasi ditambah bunga di akhir periode, yaitu di periode 12 nih ya. Nah, ini nanti di sini harus sama. Total investasinya harus 870 juta maksudnya. Rumusnya adalah di sini sama dengan FV. C1 ini tadi adalah rate-nya, ini 15%. C2 adalah periodenya 12. C3 adalah nilai investasi awalnya 30 juta. Oke. Lalu kita ke tabel investasinya. Kita masukkan investasi awal di periode 1, yaitu 30 juta, dengan cara rumus absolut C3 sama dengan C3 di absolut ini ya, di F4 atau dikasih simbol dolar. Lalu kita cari bunganya, di bunganya sini dengan rumus sama dengan B7. B7 itu ini B7 dikali dengan bunganya yaitu 15%, C1 di absolut, agar bunganya selalu 15% sampai bawah. Lalu berikutnya di sini total. Di total ini rumusnya adalah sama dengan B7 ditambah C7. Totalnya ini adalah nilai investasi ditambah bunga, yaitu 34.500. Setelah itu kita tambahkan rumus lagi di investasi periode 2. Rumusnya adalah sama dengan D7 ditambah C3 di absolut atau dolar. Ya, D7 nya yang ini. Ini 30 juta ditambah dengan total 34.500, sehingga total investasi di periode 2 yaitu 64.500. Ini tinggal mengikuti saja, ditarik ke bawah, ini juga ditarik ke bawah, yang ini dari sini ditarik ke bawah. Selesai. Oke, berikutnya kita ke rumus PMT. PMT ini digunakan untuk angsuran atau cicilan utang ya. Jadi
PMT itu sendiri adalah fungsi untuk menghitung besar angsuran tetap yang harus dibayar setiap periode dengan tingkat suku bunga menurun. Tuh. Yang data yang perlu kita butuhkan adalah nilai kreditnya, bunga per tahun, waktunya, periodenya. Oke, langsung saja kita aplikasikan rumusnya. Agar hasilnya tidak minus, maka kita gunakan fungsi namanya ABS. Jadi sama dengan ABS, buka kurung, PMT, buka kurung lagi, C2. C2 ini adalah rate-nya 10%, periodenya di sini adalah 12, dan C1 di sini adalah nilai kreditnya 15 juta. Sehingga muncul angsuran per tahunnya nanti adalah 2.201.449. Nih. Kita masukkan saldo awalnya. Ini saldo awal utangnya ya, sebelum dicicil, yaitu 15 juta. Ini nilai kredit. Angsuran per tahunnya kita masukkan 2.201.449. Nanti setiap tahun tetap ini. Lalu di sini bunganya, untuk mencari bunga maka sama dengan B7, ini nilai kredit dikali dengan tingkat bunganya. Bunga per tahun ini 10%, itu 1.500.000. Cicilan, di sini cicilannya C7 dikurangi D7. Jadi yang dicicil per tahun yaitu ini angsuran per tahun dikurangi dengan bunga, yaitu 701.449 sekian. Berikutnya saldo akhirnya. Saldo akhir setelah dilakukan cicilan, rumusnya adalah sama dengan B7 dikurangi E7. Saldo awal dikurangi dengan cicilannya. Nih. Nah, ini nanti akan menjadi saldo awal di periode kedua. Tuh, dan selanjutnya sampai utangnya habis 0. Oke, jadi itu cara menghitung angsuran utang dengan rumus PMT. Jadi ini nanti tinggal tarik aja. Yang dimasukkan rumusnya cuman ini dari sini ya. Dari atas ini semua dimasukkan rumusnya. Terus ini ambil dari saldo akhir, lalu tinggal tarik aja ke bawah. Tarik semua dari ke bawah sampai ini 0. Oke, untuk yang terakhir di sini adalah rumus SLN. SLN sendiri ini adalah rumus untuk depresiasi penyusutan aktiva tetap. SLN kepanjangan dari straight line method atau saldo garis lurus ya. Jadi garis lurus ini yang dibutuhkan datanya adalah harga perolehan, nilai sisa, dan umur ekonomis. Kita masukkan di tabel depresiasi sini. Depresiasinya rumusnya sama dengan SLN, semuanya di absolut atau di dolar biar tidak bergerak nilainya. Harga perolehan tetap di sini nanti. Yang pertama adalah harga perolehan, kita masukkan cost-nya. Terus cost-nya ini maksudnya misalnya kita beli kendaraan sebesar 25 juta. Nah, harga perolehannya ini 25 juta ini adalah nilai kendaraannya. Salvik ini nanti nilai sisanya di akhir periode itu berapa? Kan kendaraan kalau kita pakai terus lama-lama kan ya ada penyusutannya. Mungkin ada biaya perbaikan dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita jual, yang bisa kita jual adalah 5 juta ini nilai sisanya. Life-nya ini umur ekonomisnya. Kira-kira kita beli kendaraan itu memiliki umur berapa? Misalkan di sini diperkirakan memiliki umur 5 tahun dengan harga jual nanti nilai sisanya 5 juta. Nih. Jadi rumusnya seperti ini. Harga perolehan dimasukkan, terus titik koma dimasukkan nilai sisa, titik koma dimasukkan umur ekonomis. Sehingga depresiasinya setiap tahun adalah 4 juta. Kita mencari nilai akhirnya. Nilai akhirnya pada tahun 1, tahun periode pertama adalah 21 juta. Lalu di tahun kedua adalah 17. Tinggal mengurangi saja, C6 dikurangi B7 ya. Ini C6 ini 21 juta dikurangi B7 4 juta. Sampai akhir di periode 5 ketemu adalah 5 juta sesuai dengan nilai sisanya. Tuh. Oke, itu penjelasan dari saya tentang rumus matematika sampai rumus finansial. Untuk tugas hari ini silakan kalian kerjakan yang ini tadi, sum if dan statistika, serta silakan dipahami
rumus finansial ini sampai SLN. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.